Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erlita Kristina Dewi, dosen pada program studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika Politeknik APP Jakarta. Kompetensi yang saya miliki di bidang Public Administration, Public Speaking, Service Excellence, Communication Skill, Leadership, dan Human Resources. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya melalui metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Public Speaking. Bobot mata kuliah Public Speaking adalah 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan, 1 kali pertemuan mid-test, dan 1 kali pertemuan untuk final test atau UAS. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran melalui metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Public Speaking, keluaran yang diharapkan, dan materi pembelajaran. Mata kuliah Public Speaking merupakan salah satu mata kuliah untuk menjawab kebutuhan di mana mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan berbicara di hadapan publik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar untuk menyampaikan ide, gagasan, pemasaran di hadapan publik. Mahasiswa juga belajar tentang prinsip-prinsip dan teknik-teknik dalam public speaking. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi dasar. Mahasiswa mampu menjelaskan personal grooming. Mahasiswa mampu melakukan analisis audiens dan mendengarkan secara efektif. Mahasiswa juga diharapkan mampu berpikir kritis. Mahasiswa juga bisa mengembangkan dan mengorganisasikan ide gagasan. Selain itu, mahasiswa mampu memilih dan menetapkan vocal variation, body language dalam public speaking, dan menentukan alat bantu presentasi yang tepat. Selain itu, mahasiswa mampu membedakan beragam jenis genre speech. Mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan teknik berbicara secara berkelompok. Bahan kajian atau materi pembelajaran meliputi komunikasi dasar, personal grooming, introduction to public speaking, audience analysis, listening effectively, critical thinking, supporting idea, organizing and outlining, vocal variation and body language, visual aids, informative speech, persuasive speech, special occasion speech, dan group presentation. Saya menggunakan referensi yang berupa e-book Public Speaking Project. Materi ini bisa di-download pada situs www.publicspeakingproject.org. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment dalam pengajaran saya. Yang pertama, Delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Metode pembelajaran public speaking melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, role play, problem based learning, dan juga simulation. Pada perkuliahan pertama, perkenalan, diskusi dan tanya jawab, diskusi dan motivasi, kontrak perkuliahan, dan juga modul perkuliahan. Pada pertemuan pertama ini membahas komunikasi dasar. Komunikasi dasar ini tentunya dibutuhkan untuk melakukan public speaking. Yang berikutnya adalah terkait personal grooming. Pada pertemuan kedua, mahasiswa dan
dosen membahas terkait public speaking, etika dalam public speaking, kompetensi dalam public speaking, dan perkembangan public speaking. Pertemuan ke-3, 4, dan 5 digunakan untuk membahas audience analysis, listening effectively, dan critical thinking. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa belajar membahas supporting idea dan mengembangkan organisasi ide gagasan. Pertemuan ke-8, mahasiswa mengikuti test. Kemudian pada pertemuan ke-9 dan ke-10 membahas vocal variation, body language dalam public speaking, dan visual aids dalam presentasi. Pertemuan 11, 12, 13 membahas terkait informative speech, persuasive speech, special occasion speech. Dan pertemuan ke-14 membahas group presentation. Pertemuan ke-15 digunakan untuk mereview materi-materi yang akan digunakan dalam final test. Setiap akhir perkuliahan, saya selalu mengajarkan assignment untuk mengetahui penyerapan materi mahasiswa dan juga untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa. Itulah materi-materi pada setiap pertemuan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah public speaking. Teknik pengajaran yang kedua yaitu interaction, yaitu cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama adalah Zoom meeting. Zoom meeting ini saya gunakan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa, untuk berdiskusi, tanya jawab terhadap materi-materi public speaking sehingga komunikasi terjadi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Yang berikutnya saluran komunikasi yang saya gunakan adalah LMS, Learning Management System melalui e-learning Politeknik APP Jakarta. Saya memasukkan materi-materi public speaking ke dalam e-learning. Mahasiswa bisa mempelajari materi-materi public speaking dalam e-learning. Mahasiswa pun melakukan absensi dan submit tugas ke dalam e-learning. Di dalam e-learning, saya pun menciptakan forum diskusi antara mahasiswa dan dosen untuk membahas isu-isu ataupun perkembangan terkait public speaking. Kemudian yang berikutnya aliran komunikasi yang saya gunakan adalah media WhatsApp. Media WhatsApp ini saya gunakan untuk berdiskusi dengan mahasiswa di luar jam perkuliahan. Media WhatsApp juga saya gunakan untuk membahas informasi-informasi terkait perkuliahan. Teknik yang ketiga adalah assessment, yaitu penilaian terhadap mahasiswa. Terkait assessment atau penilaian ini sudah dilakukan sejak pertemuan pertama perkuliahan. Bisa dilihat dari keaktifan mahasiswa dan cara mahasiswa menjawab atau merespon materi-materi perkuliahan. Ada beberapa ketentuan terkait penilaian mahasiswa. Yang pertama adalah tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri. Untuk tatap muka sebagai persyaratan bisa mengikuti mid-test ataupun final test adalah 70% dari total pertemuan. Untuk bobot penilaian akhir mahasiswa yaitu 20% terkait keaktifan dan penugasan, 35% mid-test, dan 45% untuk final test. Untuk penilaian ini mahasiswa sudah mengetahui di dalam kontrak perkuliahan yang disampaikan pada awal pertemuan, sehingga mahasiswa sudah mengetahui terkait penilaian ini. Berikut ini akan saya tampilkan cuplikan video pengajaran saya dalam mata kuliah public speaking yang dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman
2D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu. Pagi, Ibu. Oke, hari ini kita belajar soal persuasive speaking. Di bayangan teman-teman, persuasive speaking seperti apa? Ada yang bisa berpendapat dulu nggak? Mempengaruhi orang lain, Bu. Mempengaruhi orang lain. Thank you, Camelia. Yang lain? Mengajak, Bu. Mengajak. Good. Yang lain lagi? Mempengaruhi, mengajak. Meyakinkan, Bu. Meyakinkan, betul. Apalagi kalian sudah kemarin ya membuat konten ya, itu kalian pasti sudah paham banget. Di dunia pemasaran seperti itu ya, pasti terkait persuasif. Persuasif itu mengajak tadi yang meyakinkan. Pasti nanti seputar-seputar itu aja ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari persuasive speaking. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi ya, paling nggak kita tahu dari para ahli sebenarnya apa sih arti persuasive speaking. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi ya, fungsinya apa? Tadi teman-teman sudah menyebutkan ya beberapa. Kemudian tipe ya, tipe-tipenya itu seperti apa? Kemudian yang keempat, audiens yang ada di persuasive speaking itu gimana gitu. Kemudian strategi ya, strategi bagaimana cara mempersuasi ketika kalian speaking. Dan yang keenam adalah mengorganisasikan ya persuasif, pesan-pesan persuasif itu seperti apa, pola-pola pengorganisasiannya. Oke, yang menjadi tujuan pembelajaran, saya berharap ya teman-teman bisa mengerti, paham, bisa menjelaskan tentang apa itu persuasif ya, persuasive speaking apa, bisa gambarin, menjelaskan fungsi-fungsi persuasif, kemudian juga bisa membedakan ya dalam persuasif itu ada apa aja gitu. Kemudian juga tipe-tipe audiens, kemudian juga cara mempersuasi orang yang beretika itu seperti apa ya, kemudian bisa membuat pola outline dari persuasive speaking itu gimana. Oke. Dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif itu ada beberapa etika yang harus dijaga. Dulu pernah dibahas sebenarnya ya dimanapun sih sebenarnya ya, nggak hanya di persuasive speech ya, pasti ya jujur ya. Yang berikutnya adalah pola organisasi ya, bagaimana teman-teman membuat pola organisasi ketika menyampaikan pesan-pesan persuasif ya. Kan kita udah tahu nih topiknya apa yang mau dipersuasi, yang mau disampaikan. Kita udah tahu audiensnya, kita udah tahu kayak bikin outline itu ya. Kita udah tahu apa general itunya, tujuannya, kemudian juga udah tahu tujuan khususnya. Kemudian kita membuat garis besar. Nah, kalau di persuasif itu ada beberapa ya metode apa yang bisa kita pakai, pola pengorganisasian yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah Monroe ya, motivated sequence. Monroe itu ahli pidato ya, seorang ahli pidato, profesor gitu ya, Alan Monroe. Bapak Alan Monroe gitu ya, Bapak atau Ibu. Dia itu seorang profesor ya, ahli pidato gitu. Dia itu menawarkan 5 langkah ya. Sebenarnya ini dari sisi psikologi ya, psikologi persuasi. Dia menawarkan ada 5 langkah nih. Yang pertama adalah attention ya, perhatian. Yang kedua need. Need itu apa teman-teman? Need kebutuhan ya, kebutuhan. Kemudian
satisfaction itu apa? Kepuasan. Kemudian langkah keempat itu visualization gitu ya, penggambaran ya. Kemudian yang keempat itu adalah action. Nah, jadi berdasarkan langkah-langkah psikologi persuasi itu, Alan Monroe mencoba menyusun ya lima fase gitu ya, 5 fase secara berurutan untuk menggerakkan audiens agar bertindak gitu. Nah, 5 fase ini kemudian dikenal sebagai motivated sequence ya, Monroe motivated sequence, teorinya dia gitu. Yang pertama adalah attention tadi ya, perhatian. Nah, biasanya untuk memberikan pesan-pesan persuasi itu harus memperoleh perhatian dari audiens dulu. Kira-kira untuk memperoleh perhatian audiens apa nih teman-teman yang bisa dilakukan nih? Menarik perhatian audiens. Ada yang bisa kasih ide kalau narik perhatian audiens di awal tuh ngapain ya gitu? Kalau ice breaking, Bu. Oke, betul. Ice breaking dulu gitu. Kadang-kala ada pernah kan ya dipelajari ice breaking ya dulu di sebelum UTS. Nah, itu bisa. Atau kadang-kala biasanya ya kalau presentasi ya dulu saya masih di bagian kerjasama gitu ya, kalau mau presentasi kita buka PPT alat bantu visual tuh udah yang cetar gitu ya, jadi audiens itu udah lihat ininya videonya langsung PPT gitu, udah wah udah bagus, itu kadang-kadang langsung ini gitu kalau kita mau jalin kerjasama gitu ya dengan rekanan gitu, itu udah mereka sih udah tertarik kayak gitu. Kemudian juga alat bantu visual ya, selain video PPT, speaking dulu, kadang-kala menyapa audiens dulu itu juga bisa. Nah, setelah mendapatkan perhatian ya, langkah kedua selanjutnya adalah membuat audiens itu merasa membutuhkan gitu. Nah, tujuannya pembicara itu kan ini ya, kalau pidato persuasif itu kebutuhan audiens itu bisa diidentifikasi seperti yang saya ceritakan tadi ya, pas ada sales dia promosi Magicom yang smart gitu ya, itu benar-benar ini kan ya ibu-ibu butuh nih, udah mau puasa, apalagi yang nggak punya banyak waktu seperti ibu-ibu bekerja ya, bisa masak dalam sekaligus waktu, bersusun di atas apa-apa. Kadang kan kita merasa, oh iya beneran ya ini butuh banget. Nah, seperti itu. Jadi kayak audiens itu ngerasa memang butuh barang itu gitu ya. Jadi mempengaruhi audiens bener gitu. Itu di sini need kebutuhan. Nah, setelah itu tahapnya adalah setelah tadi ya membangkitkan rasa kebutuhan audiens, kemudian biasanya speaker itu memberikan solusi untuk masalah tersebut dengan menunjukkan suatu produknya atau menunjukkan solusinya, memberikan contoh, ilustrasi. Nah, seperti tadi ya, butuh cepat masa ini nih. Nah, kita punya nih produk ini nih. Nah, seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Jadi audiens itu oh bener nih apa namanya? Bener itu bisa jadi solusi. Nah, seperti itu. Nah, setelah tahu ya produknya apa yang bisa apa namanya memecahkan masalah audiens ya. Kemudian tahap berikutnya adalah visualisasi ya. Biasanya kita ya sebagai sales gitu, pemasar itu akan memvisualisasikan ya, mendeskripsikan fungsinya, manfaatnya gitu ya. Kalau pakai ini nih nanti fungsinya bisa apa, manfaatnya apa, dampaknya apa, kondisinya akan lebih baik sebelum make. Nah, seperti itu visualisasi. Baru setelah bercerita action, seperti kalian kan di akhir pasti ada CTA-nya gitu ya, call to action-nya. Apa nih? Ya ngajak buat beli, buat pembicara itu mengajak audiens untuk mengambil tindakan gitu ya, untuk membeli, mengarahkan ke arah tertentu untuk memastikan kebutuhannya itu terpenuhi gitu ya, apa ya beli ya paling nggak tuh mau lihat-lihat dulu atau
ya seperti itu, ada actionnya, ada tindakannya. Oke, jadi teman-teman, yang kita pelajari terkait persuasive speaking itu adalah untuk mempengaruhi keyakinan atau perilaku audiens ya, sehingga mereka dapat membuat perubahan positif yang diperlukan. Sebenarnya ya, skill mempersuasi itu keterampilan penting loh ya, keterampilan penting. Jadi dalam semua bidang itu pasti butuh yang namanya persuasi. Nah, semoga ini bisa ya menjadi sedikit bekal teman-teman nantinya ya ketika mau menyampaikan pesan-pesan persuasi seperti itu. Oke, teman-teman, sampai nafas dulu. Sampai di sini nih ada mau apa yang didiskusikan dulu. Mungkin teman-teman juga sehari-hari sudah secara nggak langsung juga sudah banyak mempersuasi ya, membuat konten-konten persuasi juga ya. Oke, terkait tugas mungkin teman-teman sudah apa namanya membaca kali ya, membaca di e-learning. Jadi teman-teman silahkan memilih salah satu topik yang teman-teman pengen bawakan gitu ya terkait persuasi orang. Apakah itu ingin mengajak seseorang untuk membeli produk, apakah untuk tadi ya meningkatkan kesadaran sosial untuk mempengaruhi orang nggak berhenti merokok misalnya di kampus ya, karena kemarin beberapa titik misalnya masih ada yang merokok padahal di lingkungan kampus itu sudah dilarang gitu. Ya iyalah Bu ya. Oke, atau penggunaan kantong plastik boleh, atau itu yang terkait kesadaran sosial, atau penggunaan prokes karena walaupun ini prokes sudah kendur, boleh, itu yang kesadaran sosial. Atau kalau dari sisi sales misalnya kalian ingin menjalin kerjasama, ingin apa namanya menjual produk, boleh. Pilih salah satu topik yang menarik buat kalian ambil. Atau misalnya kalian promosi soal diri sendiri nih, biasanya kalau mau wawancara biasanya kan kita punya portofolio ya, biasanya kalau kita mau apply gitu ya, ada portofolio yang mau kita tawarkan, boleh. Atau kita mau presentasi ke atasan terkait hasil kinerja kita, ya itu kan untuk meyakinkan bos bahwa ini loh kerjaku gitu, boleh gitu. Silahkan, apapun yang menarik buat kalian gitu. Kemudian teman-teman buat draftnya ya, seperti tadi ya ada proposition ya, proposition atau pernyataan dari faktanya apa. Kemudian bukti-bukti ya, bukti-bukti pendukung. Kemudian value-nya apa sih? Nilai yang ingin disampaikan apa sih gitu. Kemudian proposition dari policy ya, kebijakan ya, aturannya kira-kira apa gitu ya. Atau aturan tuh nggak harus tertulis ya, bisa aturan tertulis ataupun nggak tertulis. Coba ya kalian cari gitu. Setelah kalian menentukan topik, kemudian menentukan proposisinya ya dari sisi fakta, nilai, dan juga aturan, kemudian kalian biasa ya draft itu ya general purpose-nya apa, spesifik purpose-nya apa gitu. Kan tadi ada dua fungsi ya, untuk convince and to actuate, menggerakkan apa. Nah, kemudian coba kalian buat pola organisasinya ya, apakah mau disampaikan seperti Monroe tadi ya, dari menarik perhatian dulu, kemudian dari sisi needs-nya, visualisasi, sampai ke call to action. Apa mau pola sebab akibat, atau mau pola sanggahan. Nah, kemudian bisa kalian buat outline-nya ya, outline speech-nya. Seperti itu. Oke, kita recap dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mulai dari fungsi. Oke, fungsi persuasive speaking apa teman-teman?
Meyakinkan dan menggerakkan, Bu. Oke, meyakinkan dan menggerakkan. Kemudian apa yang sudah baik teman-teman, terima kasih ya sudah hadir di kelas saya. Terima kasih juga nih perhatiannya sudah on cam ya, sudah berinteraksi bagus ya. Kemudian juga jangan lupa untuk tugasnya, karena tugasnya itu membantu teman-teman ya buat mendongkrak gitu nilai UTS ataupun UAS-nya, apalagi UAS-nya nanti di akhir teman-teman. Cukup sekian ya perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi bekal buat teman-teman nanti. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan aktivitas teman-teman semua. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu. Itulah cuplikan video pengajaran saya secara online melalui Zoom Meeting dalam mata kuliah Public Speaking. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.